Ya, kita lanjutkan ini ya, daya dukung tanah. Jadi seperti yang kemarin, penurunan berarti tidak sama dengan daya dukung. Ya. Karena kita tahu kalau penurunan pondasinya turun, tapi tidak amblas, ya. Nah, kalau daya dukung nggak kuat, berarti pondasinya amblas. Nah, itu maksudnya. Jadi secara prinsip ya, yang dimaksud dengan daya dukung itu adalah tanahnya itu kuat apa enggak mendukung, gitu ya. Pondasi pasti tetap turun karena ada udara dan air yang keluar, ya kan? Tinggal berapa toleransinya. Daya dukung tanah, nih, kemampuan tanah untuk menyokong atau menahan suatu pondasi dari kelongsoran geser. Jadi di sini istilah akademiknya, amblasnya itu kelongsoran geser. Longsor geser itu amblas, ya. Nah, kita lihat dulu. Daya dukung tanah ini ada dua, yaitu yang maksimum dan yang diizinkan. Ini yang maksimum, disebut dengan Q ultimate, ini QULT. Kemudian yang diizinkan, QA. Nah, yang maksimum berarti yang batas yang paling besar, ya, tepat akan menyebabkan kelongsoran, geser dalam tanah. Jadi terakhir lah gitu, nilai yang terakhir, setelah itu dia longsor. Jadi paling kuat. Kalau Anda misalnya angkat besi gitu ya, 100 kilo angkat, kuat. Ditambahin aja misalnya 110 kilo, udah nggak kuat. Berarti kekuatannya 100. Maksimumnya itu. Tambah lagi misalnya 101 kilo. 1 kilo cuma tambahnya, tapi nggak kuat dia. Berarti maksimumnya 100. Nah, sama dengan ini. Kalau kita ngitung nanti Q ultimate-nya dapat 300 kilonewton per meter persegi, ditambah lagi sedikit misalnya 301, ya, nggak kuat. Ya, sudah. Gitu. Seperti maksudnya. Jadi bebannya misalnya, oke, ini itu daya dukung. Bebannya misalnya 1000 atau 100 ton. 100 ton. P-nya. Nah, ternyata kolom itu ada beban tak terduga. Katakanlah 105. Itu amblas dia. Karena yang 100-nya udah nggak kuat. Ada maksimum. Jadi tambah beban 5 kilo, dia akan amblas. Maka daya dukung maksimumnya untuk beban yang 100. Nanti ya, itu yang dimaksud dengan Q ultimate. Nah, sekarang yang diizinkan ini tentu biar aman, daya dukungnya tadi yang kita katakan misalnya 100, kita bagi 3 atau bagi 2. 50 kita katakan daya dukungnya. Padahal dia masih kuat 100 gitu. Jadi kita kecilkan daya dukungnya sehingga kita aman. Nah, maka dari itu daya dukung yang diizinkan yaitu daya dukung yang maksimum dibagi satu faktor keamanan. Nah, faktor keamanan bisa 2,5 sampai 3. Jadi dikecilkan. Yang maksimum tadi kita kecilkan, tergantung kita mau 2 kali kecilkan atau setengahnya jadinya kan, atau 2,5 dibagi 2,5 atau dibagi 3 lebih kecil lagi kan, gitu. Maksimumnya 100 tapi kita ngitungnya 50, aman kan, benar nggak? Ya, itu yang dimaksud dengan daya dukung yang diizinkan. Nanti kalau kita mendesain ataupun menghitung berapa lebar dan panjang pondasi, kalau daya dukungnya 50, 50-nya ini yang diizinkan, bukan yang maksimum. Jadi mendesain fondasi itu selalu dengan daya dukung yang diizinkan, gitu ya. Oke, ini kira-kira awalnya pertama. Daya dukung tanah maksimum itu biasa dan umum dilakukan itu menurut Terzaki. Jadi ada semacam rumus yang diungkapkan oleh Terzaki. Berbagai lebar, ya,
Ini sebenarnya kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Ini sama nih rumusnya nih. Beda matematiknya aja. Kita lihat saja. Pondasi telapak menerus dengan lebar B. Lebar B berarti memanjang terus kan. Kayak kita misalnya mau buat dinding. Dinding itu biasanya pondasinya menerus di bawahnya. Iya kan? Gitu. Lebarnya B. B-nya misalnya katakanlah 0,8 meter. Ya. Nah, daya dukung yang maksimum, itu adalah C dikali NC ditambah dengan I kali NQ ditambah setengah kali gamma B dikali N gamma. Yang penting di sini Anda perhatikan, tanda plusnya ada dua. Satu di sini dan satu di sini. Artinya rumus ini dibagi 3 suku. Suku pertama ini, suku kedua ini, suku ketiga ini. Anda lihat di bawahnya, sama juga. Suku pertamanya ini, suku keduanya ini, suku ketiganya ini. Empat rumus ini hanya 3 suku. Jadi bedanya cuma di persukunya gitu ya. Secara umum sama, ya. Anda perhatikan kalau jari-jari dia menggunakan R. Ini tambah 1,3 kali C. Ini nggak ada 1,3-nya, ya. Hanya itu aja. Ini nggak usah kita hafalkan, jadi yang jelas nanti secara umum pasti ini. Kecuali R. Ya. Anda masukkan dengan lebar B. Ya. Masukkan berarti L-nya sama tidak dihitung ke sini. Ya nanti dapat. Ya. Bujur sangkar nih. 1,3 CNC. Ya kan? Misalnya B sama dengan L. Rumus ini. Ini kan 1 kali 0,3 ditambah 1 1,3 jadi dapat ini dia. Benar nggak? Ini sama, ini juga sama. Ini 1 kali 0,2 berapa? 0,2 dikurang ke sini 0,8 dibagi 2 0,4. Gitu ya. Jadi kira-kira hanya matematiknya saja, ya. Ya. Ini rumus Terzaki. Ini untuk mendapatkan Q ultimate. Daya dukung yang diizinkan tinggal dibagi dengan FK. FK berapa, Pak? Ya, silakan nanti kalau di ujian tentu atau di soal pasti dikasih ambil FK berapa. Tapi kalau Anda nanti sudah bekerja, suruh ngitung, nah itu tinggal bagaimana supervisor Anda gitu loh. Kebiasaan di proyek di kantor itu berani berapa gitu. Itu ini juga satu ya. Ada yang berani, aduh ini biar menang tendernya. Ya. Gedein aja gitu kan, biar aman atau gimana. Itu tergantung ya. Jadi batasan 2,5 dan 3 ini tidak mutlak. Itu aja. Tergantung masing-masing lah, masing-masing kemahiran dari seorang insinyurnya ya. Gitu. Silakan. Nah itu rumusnya ada. Kemudian kohesi C tanah, ya. Kohesi tanah ini C. NC, NQ, N gamma itu faktor daya dukung Terzaki. Ini ada rumusnya, ada juga grafiknya. Tapi sering kita pakai rumus saja, ya. Kemudian Q yang di sini, ya Q yang di sini itu gamma dikali DF. Berarti apa nih? Tegangan geostatik pada kedalaman DF kan? Ya. Nah, ini mintanya pasti efektif, ya. Efektif itu berarti kalau dia di bawah permukaan air tanah, artinya tanah basah harus dikali dengan gamma sub kan? Gammanya nih. Begitu juga gamma B, gamma dikali B. Ya. Ini juga tegangan geostatik di bawah alas pondasi. Jadi suku yang ini tegangan geostatik di bawah alas pondasi. Ya. Oke. Kalau dia bulat ataupun lingkaran dikali jari-jari. Oke. Nah, persamaan di atas, jadi rumus ini maksudnya dapat digunakan untuk tanah kohesif dan tanah non kohesif.
perhitungan harus dibedakan antara kelongsoran geser umum atau kelongsoran geser lokal. Tadi istilah kelongsoran geser itu amblas kata kita kan? Ya, jadi ada amblas yang secara umum, ada amblas secara lokal. Ini yang perlu diperhatikan. Mau tanah kohesif maupun tanah non kohesif tidak masalah untuk daya dukung. Tapi kalau untuk penurunan harus dibedakan, ya kan? Karena beda cara ininya. Oke, kita lihat bagaimana kelongsoran geser umum atau kelongsoran geser lokal ini. Ada gambarnya. Ini. Nah, kita lihat dulu gambarnya ini. Ini bagian kelongsoran geser umum, ya. Ini gambarnya ini, ya. Oke. Kelongsoran geser umum. Sebelahnya kelongsoran geser lokal. Gambarnya ini. Nah, kita lihat. Yang umum dulu. Ya. Yang umum ini kalau kita lihat, Terzaki itu mengasumsikan atau mempunyai konsepnya. Kalau misalnya ini ada permukaan tanah, ada pondasi, kemudian ada beban, tentu ada tegangan kontak kan? Nah, beban ini sedemikian rupa suatu saat akan mendapatkan kelongsoran geser umum, amblas. Amblas secara umum menurut Terzaki di bawah pondasi itu ada bagian yang pertama nih segitiga ini, kemudian ada bagian kedua yang ini, kiri kanan bagian keduanya, bagian ketiganya ini kiri kanan. Kalau di amblas berarti yang putus-putus merah ini pondasinya masuk ke tanah. Bagian satunya akan tertekan kan? Benar nggak? Nah, ini akan menggeser bagian dua. Ya, bagian dua. Yang tadinya batasnya dengan bagian tiga ini akan begini. Gitu loh. Melar di kesana gitu kan? Nah, karena permukaan tanah nggak ada yang nahan, naik ke atas dia. Oke. Ini berlaku kiri kanan. Jadi dia amblasnya itu akan mengakibatkan tanah gelembung. Nah, contohnya ini banyak. Misalnya kalau misal tanah jalan yang tidak beraspal ataupun jalan beraspal, bekas alur roda ban itu kan ada tuh kiri kanan. Nah, itu berarti dia kelongsoran gesernya umum. Jadi ada bagian yang tertekan ke bawah, naik ke atas. Itu selalu dikatakan tanahnya itu pasti amblasnya secara umum. Jadi melibat bagian yang lain. Oke. Nah, sekarang bagaimana yang lokal? Kalau lokal, Anda perhatikan, dia hanya masuk aja gitu. Amblas tanah anunya, pondasinya amblas. Cuman nggak yang kiri kanannya nggak ngelembung. Ada tuh, ya. Jadi turun. Tapi kiri kanannya nggak rata aja biasa, ya. Oke, nah ini lokal. Artinya bagian duanya ini nggak berpengaruh, hanya bagian satunya aja masuk ke dalam. Jelas ya? Nah, masa kita mau desain tanah mesti lihat dulu nih tanahnya kalau dibebanin ngelembung atau tidak gitu kan? Susah kan? Bebannya juga nggak ada. Nah, maka dari itu ada secara mektannya ataupun mekanika tanahnya dikatakan kalau pasir yang padat, lempung yang kenyal, kemudian sudut geser dalamnya lebih besar dari 36 derajat, nilai SPT-nya lebih besar dari 30, density index lebih besar dari 70, kohesi tanah lebih besar sama dengan 50, ini biasanya kelongsoran geser. Jadi ini parameter tanah semua kan? Nah, kita mau lihat nih. Harus tentukan dulu umum atau lokal. Nggak bisa dua-duanya. Nah, tapi suatu saat nanti Anda bisa bingung gitu. Ini lokal apa umum? Ya, lokal atau umum? Pondasi ini, longsornya tanah ini. Nah, caranya bagaimana? Hitung dua-duanya. Hitung secara umum, hitung secara lokal. Tinggal ditimbang nanti daya dukungnya dapat berapa. Anda mau pilih yang mana gitu. Ya. Nah, ini lagi-lagi pengalaman.
Ya, jadi ada yang sering hitung, itu tahu dia. Ada yang sudah lama di Mektan tahu dia. Ini pasti umum, ini pasti. Ya. Nah, ini kita tidak usah perdebatkan exactly harus umum, lagi harus lokal. Jadi fleksibel aja, gitu ya. Bagaimana dengan lokal? Nah, kalau lokal nanti biasanya pasir yang lepas, lempung yang lunak. Lempung lunak tuh ya, lempung tuh kalau di sawah kan tahu, Anda injek langsung amblas kaki Anda tuh kan. Nah, itu lempung lunak tuh. Gitu. Nah, itu pasti lokal kalau diamblas gitu loh. Ya. Sudut geser dalamnya kecil dari 28. Nilai SPT lebih kecil dari 5, ya. Density indexnya 20% cuma, ya. Density, ya, banyak airnya ini, oke. Kohesi tanah lebih kecil dari 50. Oke. Nah, yang jadi masalah Anda perhatikan, kalau dia umum, C yang dipakai yaitu kohesi tanah yang diketahui. Gitu. Kan di sini ada C nih. Di rumusnya tadi kan ada C. Nih, kohesi. Nah, kalau dia kita tentukan umum, maka yang diketahui C-nya itu yang kita pakai. Tetapi kalau kita nyatakan dia lokal, C-nya mesti 2/3 dari yang diketahui. Kita sebut dengan C aksen. Ya, gitu. Jadi penting kita mengetahui umum atau lokal. Suatu saat nggak bisa ditentukan yang umum atau lokal, ya sudah hitung dua-duanya. Nanti ditimbang dari hasil daya dukungnya. Gitu ya. Nah, sudut geser yang diketahui kalau dia umum. Tapi kalau dia yang lokal, longsoran geser lokal, sudut gesernya harus dicari dulu arkes tangannya. Nih, 2/3 kali tangan pi arkes tangan. Ini nggak pakai radian. Ini nggak pakai radian. Jadi biasa aja nih karena udah dibuat sedemikian rupa. Ya. Jadi sudut geser dalam aksen arkes tangan 2/3 dari tangan sudut geser dalam. Yang ini maksudnya yang asli. Oke. Nah, begitu juga untuk NQ. NQ tadi kan faktor daya dukung, NC, N gamma. Anda perhatikan, rumusnya hampir sama. E dipangkat dengan pi tangan dari sudut geser dalam. E ini bilangan hampir di kalkulator ada. Nah, 3, sekian kalau nggak salah. Sorry, berapa ya? Bilangan hampir. Jadi harus E pangkat, ada di kalkulator tuh. Nah, di situ kegunaannya kalkulator saintifik. Jadi nggak bisa lah kalau Anda di sekolah di sipil belinya kalkulator yang hitung belanja dagang itu. Karena E-nya nggak ada. Ya. Bisa? Jadi bedanya cuma di sini nih. Ya. Nah, sudut gesernya sudut geser yang asli yang diketahui. Tapi kalau yang lokal Anda harus pakai aksen, jadi dicari dulu sudut geser dalam aksennya. Ya. Ini semua pakai aksen, ini kelupaan satu nih, aksen. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Oke, nah, ada yang nanya nih SPT apa? Nah, ini SPT ini adalah satu tes di lapangan. Jadi singkatan SPT itu standar penetrasi tes. Nah, di kita juga ada nih. Apakah Anda sudah melakukan atau belum ya? Nggak tahu tuh. Atau nanti mungkin dapat. Yang jelas ada sondir dan SPT untuk yang lapangan. Di Mektan tuh ada 2 tuh. Jadi di samping dia data lab yang dibawa di boring kemudian dites di lab, itu dimaksud dengan data lab. Sedangkan sondir itu alatnya dibawa ke lapangan, dilakukan pengetesan di lapangan. Ya. Nah, kalau SPT sama, alatnya dibawa di lapangan. Beda dengan sondir. Kalau sondir kita baca dialnya,
Ya, pada kedalaman berapa kita putar, daya tekanan berapa, tanah atau nilai konusnya. Itu dicatat, nanti digambar, dapat grafis ondir. Nah, kalau SPD sama, dibor pada kedalaman 1 meter, dijatuhkan, dia kayak hammer gitu. Dijatuhkan, nanti amblas tanah itu kan kalau dijatuhkan dengan satu kayak hammer gitu, kan dia jatuh tuh, turun, amblas gitu ya. Nah, amblasnya mau berapa? Per 5 cm, per 10 cm itu ada hitungannya sendiri. Nah, berapa kali Anda mendapatkan turun atau amblas 5 cm itu dihitungnya. Hitung. Nah, nilai SPT itu berapa kalinya itu? Pada kedalaman 1 meter. Oke, catat. Nah, gitu. Ini saya hanya gambarin. Nanti Anda mungkin dapat nanti di praktek di mana ya, di lab. Kalau dapat data SPT, suruh bawa alatnya berat juga tuh, dipikul. Nah, terus dibor 1 meter. Untuk dapat kedalaman 2 meter, Anda bor lagi. Baru jatuhin lagi, hitung lagi. Gitu. Nah, terserah mau per 1 meter atau per setengah meter, itu tergantung dari instruksi Anda prakteknya. Ya, job sheet-nya mana gitu kan. Lumayan itu. Nah, sampai kedalaman, katakanlah dalam 20 meter, ya lumayan boring gitu kan. Diangkat dulu tanahnya, jatuhin, gitu, ya, itu nilai SPT. Anda catat, nanti pada titik itu Anda dapat nilai SPT pada kedalaman 1,15 kali, artinya gitu ya, jatuh. Pada kedalaman 1,5, 20, nilai SPT-nya 20, gitu. Untuk amblas 5 cm misalnya, gitu. Detailnya Anda nanti dapat, ya, nilai SPT. Jadi jumlah jatuhan hammernya itulah nilai SPT-nya. Itu nilai SPT yang asli. Nanti ada koreksinya, ada perhitungannya lagi sehingga dapat yang bukan yang aslinya yang kita pakai nanti dalam perhitungan fondasi. Daya dukung bisa dihitung dari situ. Ada nanti daya dukung dari data SPT. Ya. Oke, nanti Anda mudah-mudahan dapat di Nektan. Praktek lah ya, lab Nektan ya, mudah-mudahan. Kalau nggak dapat ya minta. Gitu. Oke, ada lagi? Nah, kalau tidak coba kita lihat. Catatan nilai sudut geser, nilai C, dan nilai gamma kali B atau gamma kali R diambil dari data tanah di bawah alas pondasi sedalam B. Jadi data tanah yang kita perlukan untuk menghitung daya dukung ini nggak jauh-jauh. Anda nanam pondasinya 2 meter dari permukaan tanah, data tanahnya itu mesti yang di bawah 2 meter itu. Jangan pula data tanahnya yang 40 meter di bawah sana. Nggak berlaku karena ini pondasi dangkal. Ya, itu catatan. Jadi penting ini karena data tanah kan bisa saja data tanah, tapi di mana gitu. Tapi yang perlu untuk daya dukung adalah data tanah di bawah alas pondasi sedalam B. Gitu. Karena kita tahu karena ini beban akibat beban luar, jadi pengaruh untuk yang makin dalam makin tidak ada. Percuma Anda punya data tanah yang dalam karena nggak ada fungsinya. Ya, kan kita tahu tuh dari tegangan akibat beban luar kan. Nilai Q diambil dari nilai terkecil dari sebelah kiri atau sebelah kanan sedalam DE. Ya. Anda tahu itu? Bentar, nilai C adalah petunjuk yang dominan dalam menentukan jenis kelongsoran geser umum atau belakang. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan. Oke, kita lihat lanjutkan. Efek muka air tanah terhadap daya dukung tanah. Nah, Anda perhatikan lagi nih. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kondisi. 1, 2, 3, 4, 5. Muka air tanah. Jadi muka air tanah itu ada 5 kondisi. Ini biar gampang aja. Sebenarnya ini semua kalau Anda udah mahir dengan tegangan geostatik vertikal efektif,
Ini cuma ngitung tegangan geostatik vertikal efektif aja. Ya. Nah, kondisi pertama apabila gini, ukayatannya itu ini. Jadi ini ada pondasi. Ya. Ada kedalaman df, ada B kali L, lebar kali panjang dari pondasi. Muka air tanahnya di permukaan tanah. Maka Q kecilnya, ini yang tadi untuk rumus yang di Terzaki tadi ya, ya kan? Rumus yang di sini. Nah, ini Q kan? Ada kan? Ini Q. Nah, ini Q. Keempat ini ada Q semua nih. Harus Anda hitung gamma sub kali df. Q-nya. Kenapa gamma sub kali df? Kenapa? Q-nya itu adalah tegangan geostatik vertikal efektif pada kedalaman df. Ini kan? Nah, di sini tegangan geostatiknya. Karena dia tenggelam ataupun muka air tanahnya di atas, maka yang dipakai gamma sub. Ngerti ya? Oke. Ini muka air tanahnya kan di atas nih. Berarti ini semua tanah basah kan? Diminta tegangan geostatik vertikal efektif. Berarti gamma sub yang dipakai. Tahu kalau Anda nggak mau, ya tegangan yang total dikurangi tegangan air pori. Ini sama aja kan? Kemarin kan? Gamma sat dikurangi gamma sub. Gamma air. Ini dapat gamma sub. Ya? Nah. Sedangkan gamma B atau tegangan geostatik di bawah alas fondasi sedalam B, ini gamma B, gamma sub kali B. Artinya apa? Anda diminta berapa tegangan geostatik sedalam B di bawah alas fondasi. Berarti di sini kan tegangan geostatiknya. Karena muka air tanahnya di atas, maka ini tanah basah juga kan. Maka gamma sub dikali B. Gamma B itu adalah tegangan geostatik vertikal efektif pada kedalaman B di bawah alas fondasi. Ya, gitu. Jadi Anda lihat di sini tegangannya. Ya, karena dia basah semua, nggak masuk. Ini kondisi 1, jadi muka air tanahnya ada di permukaan. Sekarang kondisi 2, muka air tanahnya tuh antara DF dengan permukaan tanah. Di tengah-tengah sini. Di mana aja nggak tahu gitu kan. Yang jelas dia pada kedalaman X tidak melewati DF. Muka air tanahnya di sini. Anda perhatikan, Q-nya adalah gamma M dikali X. Kenapa? Yang kering dulu kan? Benar nggak? Ditambah gamma sub dikali DF min X. Berarti kedalaman ini kan? Gitu. Nah, ini untuk Q. Sedangkan gamma B, tegangan di bawah alas fondasi di sini. Muka air tanah di sini. Berarti ini apa? Masih basah kan? Maka gamma sub dikali B. Tetap. Oke? Ini biar nggak salah saya buat kondisi-kondisi begini. Jadi kalau Anda nggak jelas, ya tinggal lihat aja ini. Oke? Nah, yang ketiga, kondisi ketiga, muka air tanahnya pas di alas fondasi. Kasusnya itu. Anda perhatikan, Q-nya udah gamma M nih kali DF. Kenapa? Ini kan tanah kering. Maka gamma M. Gamma B-nya, ya karena diminta di bawah sini, muka air tanah masih di atas, masih tetap gamma sub. Karena di titik ini kan diminta di bawah B, di bawah alas fondasi dalam B, ya. Oke, ini kondisi ketiga. Kondisi keempat, muka air tanahnya itu di bawah alas fondasi sedalam Y, tapi Y-nya itu tidak lebih dari B, ngerti? Tidak lebih dari B, berarti Y lebih kecil dari B kan? Nah, di sini misalnya. Anda perhatikan, Q-nya kan minta di sini, di tengah di alas fondasi. Tetap gamma M. Kenapa? Ini tanah kering semua. Benar kan?
Nah, sedangkan gamma B-nya adalah gamma M dikali G bagian ini kan? Benar nggak? Yang kering nih kan? Ditambah gamma sub dikali dengan B min Y bagian yang ini, kecil ini. Benar? Jelas? Oke, ini kondisi yang keempat. Jadi di bawah alas fondasi tapi masih lebih kecil dari B. Hitungnya begini. Untuk Q maupun gamma B-nya. Oke. Nah, terakhir muka air tanahnya udah lebih besar dari B. Ini paling enak. Tanah kering semua kan? Benar nggak? Jadi gamma M kali DX, satunya lagi gamma M kali B. Jelas ya? Jadi untuk untuk Q itu adalah tegangan geostatik pada kedalaman DF, sedangkan gamma B itu tegangan geostatik pada kedalaman B di bawah alas fondasi. Jadi kalau Anda bukan jago, jadi paham banget dengan tegangan geostatik, ya sudah, ini nggak perlu. Gitu. Tapi kalau Anda masih ragu, ya lihat aja muka air tanahnya pada kondisi berapa gitu. Pakai aja rumusnya. Ya. Kalau nol itu apa? Nolnya muka tanah atau apa? Kalau nol kan berarti muka tanah kan? Berarti yang satu. Ya, pada kedalaman 00. 00 itu biasanya dari muka tanah. Gitu. Jadi yang ke satu. Ya. Ya. D itu lebar pondasi. Iya, B itu lebar pondasi. Jadi kalau kita mau ngitung daya dukung, tentu ada ukuran pondasi dulu. Ya, jadi sedalam B-nya berapa? Misalnya B diketahui lebar pondasi 1,5, berarti kedalaman B. Ya sedalam B ini 1,5, sedalam lebar pondasi. Ya, ini maksudnya B-nya ini. Ya, ini B-nya ini adalah lebar pondasi. Ya, ya, B kali L, betul. Ya, jadi gini, yang dipakai lebar pondasi, L-nya nggak ikutan. Ya, maksudnya ini ke sana, ke sana. Jadi ini alasnya tuh ke sana, bukan ke situ. Ya, B kali L itu B kali luas. Ini maksudnya B kali L luas. Tapi yang dipakai B-nya bukan L-nya. Ya. Ini ukuran luas nih, bukan anunya apa? Ya maksud Anda kenapa ini jadi B kali L gitu ya? Oke. Jadi ini ada kesananya L-nya tuh. Bukan ini. Ya. Oke. Ada lagi? Ya. Jadi saya rasa kita sampai di sini aja dulu ya. Nanti kita lihat contoh soalnya minggu depan aja.